Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita dalam perjumpaan kali ini kita membahas mengenai mikrobiologi tentang diagnosis laboratorium untuk infeksi bakteri di channel ATLM Indonesia. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki yang halal. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke materi mengenai diagnosis lab pada infeksi bakteri. Nah, kita mulai dulu dengan prosedur laboratorium untuk diagnosis etiologi penyakit infeksi. Itu pertama yang biasanya digunakan adalah cara mikroskopik langsung. Nah, untuk mikroskopik langsung berarti kita melihat langsung dengan menggunakan mikroskop, yaitu dengan bantuan pengecatan atau pewarnaan spesimen dan mengidentifikasi mikroorganisme secara morfologi. Nanti di sini diketemukan nanti wujud bakterinya langsung dalam bentuk pewarnaan, entah pewarnaan gram, pewarnaan BTA, pewarnaan kapsul, pewarnaan spora, atau pewarnaan yang lain. Nah, misalnya pewarnaan granula, metakromatik. Sementara yang kedua adalah biakan atau kultur. Ini adalah menanam atau membiakan bakteri dalam sebuah media. Media cair, media padat, atau media semi padat. Sementara tes serologi ini adalah berdasarkan atas reaksi antigen antibodi. Jadi di sini mendeteksi kemungkinan adanya antigen atau adanya antibodi di dalam tubuh. Ya. Dan yang keempat adalah diagnosis atau diagnostik molekuler. Jadi di sini ada proses hibridisasi DNA, ya kan? Atau DNA RNA ya, untuk deteksi adanya gen-gen spesifik patogen dari spesimen pasien. Misalnya kita menentukan di sini adalah gen dari Flagella salmonella misalnya. Oke, langsung saja lagi kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana cara mendapatkan hasil yang baik? Nah, untuk itu ya, untuk mendapatkan hasil diagnosa laboratorium yang baik dari suatu spesimen itu tergantung kepada beberapa hal yang penting. Apa saja? Yang pertama adalah cara pengambilan spesimen. Yang kedua cara pengiriman spesimen, yang ketiga cara penyimpanan spesimen, dan teknik atau cara kerja di laboratorium. Nah, untuk tiga pertama itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya mengenai cara pengambilan, penyimpanan, pengiriman, dan penyimpanan spesimen. Untuk sediaan mikrobiologi sebanyak sudah 2 buah saya olahkan videonya. Sementara yang empat adalah teknik atau cara kerja ini terkait dengan analitik, berarti penggunaan metode yang biasa konvensional atau metode otomatik ya, atau menggunakan instrumen alat yang canggih. Jadi tergantung nanti ya cara kerjanya. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman di pemilihan spesimen. Jadi spesimen di sini bisa dipilih dan diambil tergantung nanti diagnosisnya. Misalnya spesimen yang digunakan itu adalah sputum, kemudian urin, yang ketiga darah, yang keempat luka atau abses, atau eksudat atau pus. Jadi ini sama, hampir mirip semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah feses atau usapan rektum, lalu usapan sekret vagina atau uretra, dan mungkin spesimen lain-lainnya. Oke, jadi di sini kita nanti tergantung diagnosa dari penyakit si pasien tadi. Misalnya dia mengalami demam tifoid, berarti mengambilnya dari darah. Kalau misalnya dari ISK ya, mungkin dari urin, atau mungkin dari pleura. Nah, pleura ini berupa adanya abses atau pernanahan, jadi ngambilnya nanti di wilayah pleura. Untuk transudat, eksudat, biakan. Nah, kita lihat dulu pertama, kita lihat di sini adalah yang mana adalah sputum. Nah, sputum ini pastikan menggunakan spesimen yang bukan saliva, bukan air liur ya. Harus menggunakan dahak ya, menggunakan dahak yang memang dahaknya itu kental ya, mungkin juga berwarna hijau atau kuning kehijauan. Dan yang bagus lagi pada saat bangun tidur, early morning sputum. Jadi sputum pagi ini yang paling bagus. Bangun pagi hari mengeluarkan sputum. Yang kedua, berkumur hingga batuk yang dalam. Jadi dengan cara seperti itu maka sputum yang dikeluarkan akan lebih banyak.
dan diperlukan sebuah kontainer atau sebuah pot sputum yang ideal untuk menampung sputum tadi. Yang paling bagus adalah pot sputumnya yang memang baru dikeluarkan dan masih ada sealnya, sehingga dapat dikatakan ini bersih, kering, dan steril ya. Oke, lanjut lagi kita pindah ke cara pengumpulan yang lain, tadi sputum. Nah sekarang kita membahas cara pengumpulan untuk spesimen urin. Ya, spesimen urin di sini yang lumayan agak sulit itu adalah menggunakan cara yang lain, misalnya midstream atau suprapubik. Nah, sekarang kita bahas midstream urin. Jadi teknik clean catch urin ini adalah pengambilannya dengan cara mengambil urin yang di tengah. Jadi urin pertama di pagi hari, ya kan, yang kita ambil, lalu spesimen dikumpulkan di pertengahan urin ya dikeluarkan. Jadi urin dengan cara teman-teman seperti kita bisa melihat di gambar, pada wanita itu dilebarkan ya, bibirnya itu, bibir kelaminnya, lalu dibersihkan, kemudian berkemih, keluar dulu pertama, kemih selanjutnya baru ditampung, ya kan, ditampung sehingga tidak terkontaminasi oleh urin yang memancar tadi, terkena oleh jaringan di sekitar kelamin ya. Kemudian lagi kita lanjut, yang selanjutnya adalah yang cara lain, yaitu cara pengambilan urin kateter. Jadi di sini kita tahu ada urin kateter, di sini ada yang namanya persambungan ya, di dekat kelamin itu ada persambungan, istilahnya balon di dalam kelamin ya kan. Kemudian di luar itu ada persambungan, ada dua ya, cabang U, dan yang ke bawah itu disambungkan ke urin bag. Nah kita pengambilannya adalah di persambungan tadi, persambungan menuju urin bag, bukan cabangnya. Cabangnya itu adalah untuk balon kateter di kelamin. Jadi di sana kita bersihkan dengan alkohol 70% atau menggunakan tinctur iodium ya. Kemudian ditusuk area tersebut, selang kateter tadi, lalu disedot urinnya. Nah pastinya dibendung terlebih dahulu agar urinnya di dalam selang tadi terkandung ya, sehingga akan didapatkan spesimen yang memenuhi kriteria. Mengapa tidak mengambil di urin bag? Karena di urin bag ini risikonya mungkin sudah tidak bagus lagi atau sudah mengalami kontaminasi. Nah lanjut lagi ya, kita teman-teman pindah ke urin suprapubik punctur. Jadi penusukan di area suprapubik. Jadi di sini tinggal kita melihat di bagian atas dari bulu pubis, kemudian di situ pasiennya kan berbaring itu di atas bulu pubis, ditusuklah di atas tersebut untuk menusuk hingga mengenai kena kandung kemih, ya kan? Kandung kemih, lalu diaspirasi tadi dengan jarum tadi menggunakan siring ya, sehingga didapatkan urin yang cukup ya. Ya pastinya di area tadi yang kita tahu adalah simfisis pubis. Jadi urin di sini bisa kita masukkan nanti ke dalam botol penampungnya. Oke, kita bisa melihat gambarnya sebagai berikut ya. Nah seperti pada gambar ini kita bisa melihat proses penusukannya menggunakan jarum. Lalu kita pindah lagi ya teman-teman di spesimen darah. Nah darah ini pastinya volume darah berbeda-beda. Bayi itu 1-3 ml, anak-anak 3-5 ml, bisa juga lebih ya. Tapi untuk dewasa itu 10-20 ml nanti. Nah untuk biakan mikrobiologi pastinya menggunakan tabung khusus, misalnya ada menggunakan merek tertentu, misalnya untuk cara mikrobiologi modern kan. Jadi menggunakan tabung khusus yang sudah ada di dalamnya itu indikator warnanya pada saat dimasukkan ke alat bak alat ya. Nah seperti itu. Jadi pastinya pengambilan darahnya ini ekstra banyak ketimbang pengambilan darah pada pemeriksaan darah rutin dan kimia. Nah kita pindah ke spesimen selanjutnya, spesimen saluran cerna. Untuk saluran cerna kita menggunakan spesimen langsung dari PCS atau juga menggunakan usap rektal swab. Jadi mensuap di area rektum ya, seperti nanti kita lihat pada gambar.
Kemudian bisa kita menggunakan nanti media transport Carrier Blair. Ya, jadi Carrier Blair ini sudah menyatu swabnya dengan medianya ya, tinggal dibuka lalu dicolok usap rektal tadi, lalu dimasukkan lagi ke dalam wadahnya dan segera dibawa ke laboratorium. Nah, ini adalah contoh dari usap rektal ya, rektal swab. Oke, itu spesimennya. Sekarang kita pindah untuk pemeriksaan diagnosisnya, yaitu dengan cara mikroskopik langsung, yang seperti kita bahas di awal. Nah, untuk mikroskopik langsung ini, bakteri spesifiknya ada pada spesimen. Jadi spesifik ya. Untuk dapat terlihat langsung di bawah mikroskop, minimal jumlahnya ada 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 ini 10-nya sebanyak 5 per mililiter. Ya kan, kalau untuk BTA minimal ada 5.000 BTA kalau tidak salah. Nah, dapat membantu diagnosis cepat untuk bakteri spesifik. Jadi bakteri-bakteri tertentu yang bisa langsung didiagnosis sesuai dengan tempatnya ya. Misalnya di sini adalah Neisseria gonorrhoeae, ya ini kan penyebab dari gonorrhoeae. Neisseria meningitidis, maka nanti dilihat dengan pewarnaan gram, maka akan didapatkan Diplococcus gram negatif. Sementara yang selanjutnya adalah Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium lepra, itu pada pewarnaan Ziehl-Neelsen ya. Ini adalah pewarnaan BTA. Jadi di sini apabila ditemukan batang berwarna merah ya kan, maka ini adalah dikatakan BTA-nya adalah positif. Nah, teman-teman untuk melihat gambarnya adalah sebagai berikut. Ini adalah Diplococcus gram negatif ya kan. Ini contohnya adalah gonoro. Sementara ini adalah yang warna merah batang ini adalah Mycobacterium tuberculosis. Oke, kita pindah cara yang kedua, yaitu biakan atau kultur. Jadi di sini memakai media agar, yaitu media cair untuk perbenihan, media padat untuk tumbuh koloni, dan media semi solid misalnya salah satunya untuk melihat gerak. Nah, jadi berbagai jenis media nanti digunakan pada biakan atau kultur. Tadi tergantung dari tahapan-tahapannya, mulai dari isolasi, kemudian dimasukkan ke media diferensial atau media selektif, lalu masuk ke uji gula-gula panjang ya. Seperti kita lihat pada gambar berikut ini adalah beberapa medium-medium dan proses pembiakannya di media-media padat, plate ya, atau media dalam bentuk tabung. Nah, kita pindah, selain metode tadi aerob, sekarang ada juga metode lain, yaitu metode anaerob culture method. Apa sih itu? Jadi di sini menggunakan media dengan adanya penghasil CO2 dan H2 dalam wadah. Jadi di sini pastinya dengan dijuni dengan adanya CO2 dan H2 dalam wadah, maka di sini terjadilah proses yang namanya anaerob. Jadi di sini ada di dalam envelopnya itu berisi natrium bikarbonat dan sodium borohidrit yang akan mengeluarkan gas tersebut. Jadi dalam suasana gas tersebut maka bakteri yang anaerob itu akan tumbuh dengan subur. Dan di situ dilengkapi juga ya dengan indikator methylene blue sebagai pemberi indikator perubahan dari warnanya. Dan di situ juga ya teman-teman, medianya diletakkan plate-nya di dalam tersebut ya, misalnya dalam bentuk kantongan atau dalam bentuk wadah ya yang dikunci kuat dengan klem ya, dan ada di situ ada palladium katalis pellet ya, di situ mengkatalisasi. Jadi di sini oksigennya mungkin akan diserapnya ya. Dan pastinya ini tidak ada pertukaran antara gas di dalam dan di luar, sehingga memang murni dalam kondisi anaerob untuk perbenihan atau kulturnya. Nah, kita pindah lagi ke inoculation loop. Nah, di sini inoculation loop ini adalah mungkin kita penggunaan sejenis ose ya untuk menginokulasi bahan tadi ke dalam sebuah media ya, media cair atau media padat atau media semi padat. Jadi 3 jenis ini ya untuk medianya. Nah, berdasarkan tadi lalu kita akan melakukannya pada media padat dengan cara menggores atau strict plate method of oscillation. Jadi ada menggunakan metode striknya, goresan-goresannya teman-teman bisa melihat di sini ya. Jadi yang paling bagus itu adalah kita mengstriknya, itu adalah hasilnya yang goresan terakhir itu akan didapatkan koloni-koloni yang terpisah. Sementara di goresan pertama itu koloninya biasanya tergumpal atau menyatu ya.
Nah, strik ini tujuannya adalah untuk mendapatkan koloni yang terpisah dan dapat diidentifikasi jenis koloninya. Jadi goresannya, polesan pertama untuk membuang cairan pertama ya, digoreskan lalu diputar lagi, gores lagi, kemudian putar lagi, gores lagi sehingga diharapkan didapatkan koloni yang bagus ya, seperti pada gambar yang di nomor 2 ya, yang paling tengah itu adalah yang bagus ya untuk koloninya, walaupun juga yang lain juga bagus, yang penting terpisah ya. Nah, berdasarkan tersebut nanti kita bisa melihat karakteristik koloni yang tumbuh dalam media plat setelah diinkubasi dalam inkubator. Nah, seperti pada gambar di bawah ini adalah seperti itu yang warnanya kehijau-hijauan ya, koloninya yang bulat ya, dan mungkin kayak sejenis kayak ada lendir. Yang kedua, koloninya berwarna merah ya, bulat. Mungkin di sini kita bisa melihat apakah nanti jenis ini memang ini karakteristiknya untuk Enterobacteriaceae. Jadi kita tinggal melihat karakteristiknya nanti setelah media apa yang digunakan, bakteri apa yang diidentifikasi, ya kan? Nah, berdasarkan tersebut ada beberapa kriteria untuk identifikasi koloni bakteri atau kuman, yaitu pertama berdasarkan shape of koloni, ya kan? Ada yang membulat, ada yang irregular, ada yang filamen, ada yang rhizoid, ada yang curlets. Jadi nanti lihat di situ. Setelah itu nanti kita bisa melihat di ETG-nya apakah dia enter atau filamentos atau undulat atau lobulat irregular. Sementara elevasi, apakah elevasinya dia cembung atau flat atau naik ke atas atau yang rise meningkat atau ombonat atau growth to medium ya, di dalam mediumnya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat morfologi koloninya seperti itu ya, seperti itu supaya dari 3 ini teman-teman bisa membedakan nanti tiap bakterinya dalam membentuk koloni ya. Nah, koloninya teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini. Jadi di situ ada yang mungkin di situ ada tulisannya warna biru itu notice non hemolytic bacteria colony. Koloninya tidak melakukan hemolisis, berarti tidak ada zona jernih ya. Kemudian a throat culture taken from 5-year-old with streptococcal pharyngitis. Nah, jadi di sini yang kemudian yang selanjutnya notice a clear zona. Jadi ada zona jernih ya di sekitar koloninya, itu membuktikan bahwa adanya hemolisis yang disebabkan oleh Streptococcus pyogen yang tumbuh dalam blood agar plate. Jadi sini adalah agar darah ya, agar darah yang digunakan. Jadi nanti akan kita melihat di situ adanya zonanya hemolitis, ya hemolisis kan, kemudian yang tidak hemolisis. Jadi pastinya kan nanti ada alfa, ada beta, ada gamma hemolitik. Nah, kita pindah lagi ya teman-teman, kita masuk ke uji lanjutan dari koloni tersangka. Uji koloninya berupa reaksi biokimia, tes fermentasi gula, tes motilitas, methyl red, VV, sitrat dan lain-lain termasuk urea. Ya kan di sini. Dan juga langsung ada reaksi tes oksidase ya, dan tes katalase per hidrol. Nah, untuk itu kita bisa melihat pada beberapa gambar berikut ini ya. Nah, untuk uji fermentasi gula dan lainnya. Jadi nanti di situ kita bisa melihat gerak bakteri dengan bantuan SIM medium, sulfat atau sulfida, ya kan menghasilkan gas H2S. Kemudian lagi untuk melihat indol ya, perubahan mengubah indol ya. Kemudian lagi menghasilkan hasil yang netral ya, asetil metil karbinol atau produk asam yang berlebih, atau mampu memfermentasi sitrat ya, sitrat difermentasi. Juga mungkin kita bisa melihat juga di situ fermentasi gula-gula. Jadi glukosa, laktosa, sakarosa, maltosa dan manit. Jadi dari situ nanti kita bisa melihat fermentasinya. Jadi ada di sini pada gambar ini ada hasil uji pada berbagai media bakteri yang hasil dari penanaman tadi ya kan. Oke ya teman-teman, setelah itu kita masuk ke media selanjutnya adalah tes biokimia. Tes biokimia ada pertama tes niacin, ini untuk membuktikan positif pada Mycobacterium tuberculosis, atau reduksi nitrat positif pada Mycobacterium tuberculosis, atau metode pemeriksaan katalase. Ini positif misalnya, ini berarti sensitif INH, isoniazid hidrasid. Jadi di sini tes yang ini biokimia ini untuk pemeriksaan Mycobacterium tuberculosis. Nah, lanjut lagi kita pindah ke uji selanjutnya nomor 3 adalah tes serologi. Tes serologi ini misalnya contohnya di sini adalah ELISA ya, untuk diagnosis serologi diagnosis. Jadi ELISA masih lumayan cukup banyak dipakai ya.
Di sini menggunakan enzim dalam hal pengukurannya, enzim linked immunosorbent assay. Jadi pengukurannya berdasarkan reaksi antigen antibody, lalu nanti menggunakan substrat yang ditempeli enzim ya. Substratnya akan dihidrolisis oleh enzim yang tersisa sehingga itu menggambarkan kadar atau antigen atau antibody yang kita periksa. Nah, ada juga yang teknik lain yaitu teknik menggunakan latex. Jadi latex itu kita teteskan untuk misalnya PDRL ya. Kita teteskan lalu akan terjadi flokulasi kalau PDRL ya. Kalau yang lain misalnya HBsAg akan terjadi aglutinasi. Nah, jadi positif nanti ada negatif. Positif terjadi gumpalan atau seperti pasir, sementara tetap homogen itu adalah negatif. Nah, kita pindah ya teman-teman, masih di channel ATN Indonesia. Terakhir yang kita bahas adalah polymerase chain reaction atau PCR. Ini adalah diagnostik molekuler, secara molekuler. Nah, misalnya di sini adalah untuk uji analisis variasi gen flagellin pada Salmonella typhi ya, pada spesimen urin atau darah pasien dengan demam tifoid. Jadi di sini kita melihat nanti gen dari Flagella salmonella ya, Salmonella typhi. Nah, jadi tekniknya nanti mungkin dengan cara diambil darah dari pasien tadi atau dari urin tadi, dilakukan biakan, kemudian dari biakan tadi diambil lalu dilakukan uji PCR. Oke, lanjut lagi kita pembahasan yang masih menyangkut terhadap bakteri, yaitu uji sensitivitas bakteri, yaitu uji resistensi bakteri. Jadi kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Ya kan? Di sini ada satu metode dilusi menggunakan cair. Jadi di sini kita bisa melihat yang jernih dengan yang keruh. Apabila keruh itu masih tumbuh bakteri, kalau jernih berarti bakterinya tidak tumbuh. Jadi konsentrasi yang mana yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri tersebut, metode dilusi dilihat dari larutannya. Sementara metode disdifusi itu adalah metode dengan menggunakan suatu cakram atau disk yang diletakkan pada media padat ya, akan membentuk zona hambatan. Zona hambatan ini kemudian diukur diameternya sehingga dapat ditentukan nanti bakterinya apakah nanti dia sensitif atau intermediate atau resisten. Metode yang digunakan seperti biasa ya, Kirby-Bauer disk method antibiotic sensitivity. Jadi nanti di sini ada istilahnya minimal konsentrasi yang mampu menghambat bakteri tersebut. Ya kan? Apabila zonanya lebar berarti nanti dia terhambat ya, sehingga dikatakan dia adalah sensitif. Apabila zonanya kecil ya, itu dapat dikatakan intermediate. Apabila tidak ada zona sama sekali, itu adalah resisten ya, bakteri antibiotik tadi terhadap bakteri. Nah, mengukurnya sangat mudah dengan bantuan penggaris. Berapa diameternya dalam bentuk sentimeter atau milimeter nanti diukur dan dibandingkan dengan standar yang digunakan. Oke ya, itu saja materi yang kita bahas. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman yang menyimaknya. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Amar pamit. Bye.